Selamat pagi teman-teman. Hari ini 12 Mei 2025, hari Senin. Kami update lagi perkembangan anggur yang di daerah dingin. Ini yang di mini greenhouse usia 1 tahun lebih. Jadi teman-teman, ini kami pangkas tahun baru Januari kemarin. Jadi sekarang sudah 4 bulan HSP atau lebih dari 120 hari teman-teman setelah pemangkasan. Kemarin pemangkasannya bisa dikatakan itu adalah pangkas panjang atau bahkan ada yang potes pucuk teman-teman. Jadi agak lama perkembangan bunganya. Ini teman-teman sudah matang. Jadi untuk pembuahan kali ini matangnya lebih dari 120 hari. Bahkan ada yang belum matang teman-teman. Ini belum matang. Untuk ukuran buah teman-teman, pembuahan yang kali ini lebih besar dari yang kemarin. Ini ukurannya. Lebih besar teman-teman. Bahkan untuk jenis ini tamaki ini lebih besar teman-teman, dibandingkan dari pohon indukan yang ada di Kota Padang. Ini lebih besar buahnya. Ini juga panjang teman-teman dompolannya. Untuk jenis tamaki ini termasuk panjang teman-teman, karena biasanya tamaki ini dompolannya itu tidak sepanjang ini. Dan yang bagian luar ini ukurannya teman-teman ini besar teman-teman. Pembuahan yang kali ini ukurannya ini melebihi ukuran yang kemarin, ukuran buahnya. Bahkan pohon indukannya buahnya tidak sebesar ini. Ini juga teman-teman. Jadi salah satu kelebihan anggur di daerah dingin kami perhatikan, karena pematangan buahnya lebih lambat, ukurannya jadi lebih besar teman-teman. Jadi fase pembesaran buah lebih lama, sehingga bisa lebih maksimal ukurannya. Memang kita menunggu panennya lebih lama teman-teman, tapi itu tidak masalah, karena kita akhirnya mendapatkan ukuran yang maksimal. Ini teman-teman. Bahkan ini yang sebelahnya di daerah panas, di pohon indukan belum pernah kami dapatkan ukuran yang sebesar ini teman-teman. Ini maksimal sekali buahnya. Ini padahal ini bukan dari jenis yang buahnya jumbo, tapi di daerah dingin ini buahnya bisa maksimal. Ini kita ambil satu, kita akan bandingkan dengan uang logam. Ini belum matang ya teman-teman.
karena matangnya nanti adalah merah full. Ini teman-teman besar. Padahal ini bukan dari jenis yang berbuah jumbo. Ini ukuran buahnya. Kita bandingkan dengan uang koin. Ini koin 500. Ini teman-teman. Lihat besarnya. Jadi menurut kami memang karena pematangan lebih lambat di daerah dingin ini, sehingga menghasilkan ukuran buah yang lebih maksimal. Ini kita ambil lagi satu contoh yang anggur Tamaki. Ini teman-teman, besar buahnya. Ini ada yang pecah, harus kita buang. Nanti kita gunting. Dan untuk Tamaki ini teman-teman, ini lebih dari pohon indukan buahnya, karena pohon indukan yang di Kota Padang, yang daerah panas, kami belum pernah mendapatkan ukuran yang sebesar ini. Ini teman-teman, besarnya. Jadi terlihat ukurannya jadi maksimal. Ini teman-teman, bahkan di daerah panas yang bisa sebesar ini, yang kami dapatkan kemarin baru jenis Messenger sama Copidon. Di sini ini adalah jenis Montidor teman-teman, bisa maksimal besarnya ukuran buahnya. Padahal Montidor ini biasanya buahnya ukurannya sedang. Di sini karena daerahnya bercuaca dingin, bisa mengimbangi ukuran buah anggur yang jumbo. Ini koinnya. Kemudian untuk Tamaki ini, dompolannya teman-teman panjang. Padahal Tamaki rata-rata biasanya dompolannya segini teman-teman, pendek seperti ini. Di sini malah bisa panjang. Jadi ini adalah salah satu nilai plus kita menanam anggur di daerah dingin, karena pematangan yang lebih lambat, ukuran buah jadi lebih maksimal. Ini kita ambil lagi satu contoh lagi. Nih teman-teman, ini belum ada yang matang. Kita ambil contoh satu. Ini teman-teman, bahkan anggur yang ini adalah Early Adora, biasanya ukurannya besar teman-teman, bisa diimbangi oleh Montidor. Jadi memang teman-teman, menurut kami inilah faktor karena pematangan buah yang lebih lambat, sehingga ukuran buah jadi lebih maksimal. Nah, ini
salah satu jenis anggur, sebenarnya anggur merah teman-teman, tapi dengan kondisi kuning kemerahan seperti ini sudah bisa kita nikmati. Ini sudah mulai manis teman-teman, nanti matangnya itu merah sempurna. Dan ini dompolannya juga termasuk panjang teman-teman. Sedangkan kalau yang ini dompolannya lebih padat. Ini padat sekali teman-teman. Ini perkiraan kami buahnya tidak kurang dari 1 kilo satu dompol, karena besar sekali dompolannya. Ini teman-teman, jadi buahnya padat sekali. Ini kita ambil satu contoh. Ini belum matang ya teman-teman, jadi masih ada potensi untuk buahnya lebih besar lagi. Kita akan bandingkan dengan jenis yang tadi, yang sudah kita ambil sampel tadi. Ini teman-teman, jadi di mini greenhouse ini ada 5 jenis yang sedang berbuah. Kemudian ada lagi satu jenis yang sudah matang buahnya. Totalnya jadi 6 jenis teman-teman. Sebenarnya ada 7 jenis yang lagi berbuah di sini, tapi yang satu jenisnya lagi baru berputik. Jadi masih putih, sehingga belum bisa kita bandingkan teman-teman. Ini itu adalah jenis aroma dilek, jadi masih putih. Sehingga totalnya di mini greenhouse ini ada 7 jenis yang sedang berbuah. Ini juga ada yang sedang berbunga. Ini teman-teman, kita bandingkan. Terlihat memang teman-teman rata-rata berukuran besar, karena memang usia pohon sudah di atas 1 tahun, sehingga kita bisa memaksimalkan suplai makanan teman-teman. Dan juga faktor tadi yang kami ceritakan di awal tadi, mungkin karena pematangannya lebih lambat, sehingga potensi mendapatkan ukuran maksimal lebih besar. Ini bahkan bunganya sudah menyusul lagi. Nih teman-teman, ada bunga susulan. Sedangkan di bagian luar juga nih yang anggur daunnya mirip bunga varigata. Ini belang daunnya. Ini juga ada buahnya. Ini juga ada. Ini buahnya teman-teman. Jadi teman-teman, dari belasan jenis yang kami tanam tahun lalu, sekarang kita sudah memetik hasilnya. Memang hasilnya bukan hanya sekedar buah teman-teman, tapi lebih ke database yang kita punya. Kita bisa membandingkan dan menyeleksi jenis yang akan kita perbanyak teman-teman. Jadi memang untuk mendapatkan jenis yang cocok di daerah sini, di daerah dingin ini teman-teman, memang butuh waktu, tidak instan.
Tapi hasilnya teman-teman, kita sangat puas, karena memang menanam anggur di daerah dingin atau dataran tinggi ini tantangannya lebih berat dibandingkan dengan di daerah panas atau dataran rendah. Bahkan di awal-awal kami tanam dulu, serangan hamanya bergantian terus teman-teman, serangan jamur, trip. Kami bahkan memperkirakan kemarin anggurnya tidak akan bisa bertahan karena serangan hama yang tidak putus-putusnya, apalagi jamur teman-teman. Karena beberapa bulan pasca kami tanam itu hujan terus, sehingga ini greenhouse ini tidak mendapatkan cahaya matahari yang cukup, karena memang posisinya teman-teman yang terhalang sama posisi rumah. Jadi awalnya kami pikir pohon anggur yang kami tanam di sini tidak akan kuat bertahan. Namun seiring dengan berjalannya waktu teman-teman, pohon ini akhirnya bisa beradaptasi dan menghasilkan buah yang sangat memuaskan, baik dari segi ukuran maupun besar gempolannya. Hingga kami beranikan teman-teman untuk membangun greenhouse yang lebih besar lagi. Jadi target kita tahun depan sudah memproduksi buah anggur. Mudah-mudahan lancar teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang tertarik, mudah-mudahan lah lebaran tahun depan ini sudah bisa kita panen buahnya. Sekian dulu teman-teman, nanti kami update lagi perkembangannya. Terima kasih sudah mengikuti dan menyaksikan videonya.